Saja keluar dari lift, Owen langsung dihantam dengan tusukan pisau oleh si Gembul dengan sekuat tenaga dan raut kepuasan di wajahnya. Si Gembul langsung merasa puas setelah berhasil menjalankan aksinya. Namun ternyata sebagai manusia koi yang selalu beruntung, pisau itu ternyata hanya menembus botol air yang Owen bawa di genggamannya. Ia pun langsung berteriak dan lari menyelamatkan diri. Langkahnya pun berhenti di ruang toilet. Ia buru-buru masuk dan bersembunyi di dalamnya. Si Gembul yang gregetan pun membuka satu persatu bilik toilet. Sampai di bilik terakhir, ia mengambil ancang-ancang untuk mendobrak dan langsung menikam si manusia koi. Dengan perhitungan yang pas, Owen berhasil membuka pintu toilet dan membuat si Gembul tersungkur di dalam kloset. Ia pun langsung kabur dan ditemukan dua orang satpam yang dengan sigap langsung menangkap Gembul, si pembunuh bayaran. Polisi pun mendatangi kantor si dalang pembunuhan. Matthew pun akhirnya dibui karena keterlibatannya menyuruh si Gembul untuk menghabisi Owen. Si kakak pun pergi menemui Owen. Ia langsung berlutut meminta maaf dan memohon surat pengampunan agar hukuman si adik bisa diperingan. Ia berjanji setelah ini tak akan mengusik mereka lagi. Owen bilang bahwa ia tak bisa melakukannya. Adiknya sudah dewasa dan harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Baru dengan itu mungkin si adik bisa merenungkan dan belajar dari kesalahannya ini. Dengan mempertimbangkan hubungan kerjasama mereka selama 3 tahun, Owen pun akan berbaik hati untuk mencoba membantu si kakak agar mengatasi kebangkrutan perusahaannya. Si kakak pun tak bisa berbuat apa-apa dan berpamitan pergi dari sana. Baru bebas dari si kakak beradik, Owen kini mendapatkan musuh baru. Bahkan kini Nona Siam berada di tangannya sebagai sandera. Rupanya Tuan Lee mengikuti kabar berbagai keajaiban yang terjadi di kehidupan Owen akhir-akhir ini. Ia berniat untuk memanfaatkan keberuntungan Owen untuk menyingkirkan musuh bebuyutan si Tuan Lee. Ia menawarkan investasi sebesar 10 miliar jika misi ini berhasil. Merasa itu adalah perbuatan keji, Owen menolaknya dengan tegas. Namun Tuan Lee mengancam akan melenyapkan Nona Siam jika Owen tak mau melakukannya. Selama ini Owen mengira bahwa Tuan Lee adalah pebisnis yang terhormat. Namun ternyata ia salah besar. Bahkan ia tak menyangka ada orang sekejam ini. Owen pun terpaksa menyetujui permintaan Tuan Lee. Tuan Lee memperingatinya untuk tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Karena jika ia berani, maka Nona Siam dipastikan tak akan pernah selamat. Pergi dari sana, Owen malah langsung menelpon polisi dan melaporkan hal tersebut. Menurutnya dengan keberuntungannya, sebagai manusia koi, ia tak perlu repot-repot menyelamatkan Nona Siam. Karena dia sudah akan otomatis aman. Sedangkan penjahat seperti Tuan Lee pasti akan mendekam di penjara. Tak lama, polisi pun benar-benar mengepung rumah Tuan Lee dan menangkapnya. Usai menelpon polisi, ia pun langsung bergegas menuju ke kantor. Ia memerintahkan si asisten untuk memesan gedung dan mempersiapkan semua keperluan pernikahannya dengan Nona Siam. Si asisten pun kebingungan. Bahkan posisi dan kondisi si Nona belum mereka ketahui pasti. Entah dia masih hidup atau telah tiada di tangan penculik. Owen pun berkata bahwa sebentar lagi pasti Nona Siam akan kembali dengan selamat. Sedetik berikutnya Nona Siam muncul di balik pintu dan langsung memeluk calon suaminya itu dengan penuh haru. 我就知道